Jangan kau dekati aku. Jangan kau dekati aku. Mu dia kau rupanya ini. Punya nonton apa? Aku lah dah. Viral kan? Udah pak. Kau yang gila. Udah. Kau main kasar kau. Viral kan? Udah kita udah punya bukti. Udah. Kita udah punya bukti. Udah. Anjing kau. Lakukan kau. Ini udah beda. Anjing kau babi kau. Anjing ini patah. Udah kita. Ini patah ini jangkung. Viral kau ini. Ini orang saya kau tak. Udah pak masuk. Di rumah. Jangan kau datang ke usaha aku yang ini. Yang sama rupanya nih. Malu kau sikit. Kenapa malu? Kenapa malu? Kau memang mbak. Udah. Ambilkan barang itu rumah pagi dulu ini. Udah, masuk. Kau anjing kau. Masuk. Udah masuk dah. Di rumah kau ngocok anjing. Baik, terima kasih. Selamat siang, rekan Alpi dari Tribun Medan. Dapat kami informasikan ya terkait peristiwa adanya dugaan tindak pidana penganiayaan dan pengancaman yang mungkin juga bisa dilihat oleh teman-teman melalui media sosial ya. Peristiwanya terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April sekitar pukul 17.00 WIB di Laepandaro ya, objek wisata Laepandaro, di mana air terjun Laepandaro ini ada di lintasan Jalan Negara Sumbul Sidikalang, di mana air terjun ini sering dikunjungi oleh masyarakat. Kemudian terkait peristiwa yang terjadi itu diawali ya, ada keluarga Ibu Sitinjak beserta rombongan, ada 2 kendaraan. Keluarga ini berasal dari Riau ya, tetapi memiliki kerabat juga di Sumatera Utara ini. Mereka sedang melakukan perjalanan wisata mengunjungi beberapa tempat wisata di Sumatera Utara, sehingga mereka singgah di Laepandaro, air terjun Laepandaro ini, karena sebelumnya keluarga ini juga sudah pernah melintas dan pernah juga di tahun sebelumnya singgah di air terjun ini. Kemudian mereka menikmati objek ya, ada bersuah foto ya, kemudian memarkirkan mobil di sana. Kemudian setelah mereka bersuah foto dan ada juga yang foto keluarga di tempat itu, kemudian pada saat mereka akan meninggalkan objek tempat berfoto ini di Laepandaro ini, kemudian si terlapor atas nama Ibu Esolin ini mendatangi Ibu S. Sitinjak ya, untuk meminta kontribusi bayaran atas kunjungan yang dilakukan di Laepandaro ini, dan juga atas kegiatan bersuah foto yang dilakukan di objek tersebut, di mana di tempat tersebut memang ada disediakan oleh yang bersangkutan untuk orang memudahkan untuk berfoto-foto, mengambil dokumentasi di objek itu. Ada tempat yang dia siapkan, tempat yang sangat sederhana tentunya. Kemudian Ibu Sitinjak ini menyampaikan bahwa akan ada keluarga mereka yang akan melakukan pembayaran, tetapi oleh Ibu Sitinjak ini direspon seolah-olah mungkin ya terjadi miskomunikasi seperti itu, seolah-olah direspon bahwa pihak keluarga Sitinjak ini tidak bersedia melakukan pembayaran. Jadi intinya ada miskomunikasi sehingga terjadi pertengkaran, perdebatan yang berujung di situ ada dugaan peristiwa penganiayaan dan pengancaman yang bisa teman-teman lihat juga di media sosial. Kemudian setelah peristiwa itu ya, pihak keluarga Ibu Sitinjak merasa keberatan dan kemudian membuat laporan ke SPKT Polres Dairi ya. Setelah mereka membuat laporan, kita langsung melakukan respon dengan cepat ya. Kemudian menurunkan piket fungsi kita ke sana, menurunkan tim reskrim ya,
yang dipimpin oleh Ibda Lumbantoruan dan langsung melakukan tindakan menjemput Ibu Solin dan membawa ke Polres Dairi guna dilakukan proses hukum. Setelah di Polres Dairi kita lakukan proses hukum, dan dalam berjalannya proses hukum antara keluarga Solin dan keluarga Sitinjak berinteraksi, kemudian mereka menyampaikan kepada penyidik bahwa mereka meminta agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan damai seperti itu, dengan damai, dengan alasan bahwa ternyata antara marga Solin dan marga Sitinjak itu ada dalam rumpun marga yang sama, sehingga itu langsung menjadi modal awal mereka berkomunikasi dengan baik. Kemudian setelah ada permintaan dari kedua belah pihak, maka kita memfasilitasi dan mempertemukan keluarga ini di ruang restoratif justice yang disediakan di Satreskrim. Dan dalam pertemuan ini para pihak menyatakan untuk Ibu Solin menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga Sitinjak, dan permintaan maaf itu diterima. Selanjutnya terhadap permasalahan yang terjadi diselesaikan secara damai Tetapi melalui kesempatan baik ini dan dalam pertemuan kami juga menyampaikan kepada Ibu Solin selaku pihak yang mengelola buat laporan, kita langsung melakukan respon dengan cepat kemudian menurunkan piket fungsi kita ke sana, menurunkan tim reskrim yang dipimpin oleh Ibda Lumbantoruan dan langsung melakukan tindakan menjemput Ibu Solin dan membawa ke Polres Dairi guna dilakukan proses hukum. Setelah di Polres Dairi kita lakukan proses hukum, dan dalam berjalannya proses hukum antara keluarga Solin dan keluarga Sitinjak berinteraksi kemudian mereka menyampaikan kepada penyidik bahwa mereka meminta agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan damai seperti itu dengan damai, dengan alasan bahwa ternyata antara marga Solin dan marga Sitinjak itu ada dalam rumpun marga yang sama, sehingga itu langsung menjadi modal awal mereka berkomunikasi dengan baik Kemudian setelah ada permintaan dari kedua belah pihak, maka kita memfasilitasi dan mempertemukan keluarga ini di ruang restoratif justice yang disediakan di Satreskrim. Dan dalam pertemuan ini para pihak menyatakan untuk Ibu Solin menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga Sitinjak, dan permintaan maaf itu diterima. Selanjutnya terhadap permasalahan yang terjadi diselesaikan secara damai Tetapi melalui kesempatan baik ini dan dalam pertemuan kami juga menyampaikan kepada Ibu Solin selaku pihak yang mengelola adanya kegiatan wisata, kita menyampaikan bahwa dalam hal usaha terkait kegiatan wisata agar dilakukan dengan cara-cara yang baik dan humanis Jangan melakukan pendekatan-pendekatan yang itu bisa menimbulkan kesan yang tidak baik terutama terhadap para pengunjung yang menikmati kegiatan berwisata kita harus menunjukkan pendekatan-pendekatan yang humanis, menimbulkan kenyamanan sehingga orang semakin banyak datang berkunjung. Kemudian juga kami sampaikan melalui kesempatan yang baik ini mungkin terkait kegiatan pengelolaan usaha wisata di Laipandaro ini, karena ini adalah tempat lintasan jalan negara. Jadi kita juga ingin memastikan tentunya di sini perlu penjelasan juga dari pihak Pemkab apakah kegiatan seperti pengelolaan tempat wisata
di tempat-tempat umum seperti itu ada memiliki izin itu ya, supaya masyarakat kita juga tahu untuk mengetahui masing-masing tentang hak dan kewajibannya. Jangan sampai kegiatan-kegiatan yang menimbulkan ketidaknyamanan seperti itu ternyata dikelola secara ilegal seperti itu ya. Jadi kemudian himbauan kami kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Dairi, secara khusus masyarakat yang pelaku usaha wisata ya. Hari ini terkait wisata ini adalah potensi ekonomi yang sangat besar untuk menggerakkan roda perekonomian. Maka dari itu ya kita juga harus bisa merubah mindset, menyesuaikan mindset kita untuk bisa menimbulkan suasana yang nyaman bagi para wisatawan. Karena para wisatawan ini tentunya ini merupakan kelompok yang akan bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan daerah ya. Itu tentunya apabila wisatawan itu datang, ini akan menimbulkan dampak kesejahteraan. Dampak kesejahteraan pertama tentu bagi pelaku usaha wisata itu. Jadi ya kita harus memiliki kesadaran, merubah mindset kita, bagaimana orang supaya nyaman berwisata. Itu menjadi penting. Bagaimana juga tempat-tempat wisata kita yang ada di Kabupaten Dairi ini bisa dieksplor dengan sangat baik oleh teman-teman yang akan berwisata ke Kabupaten Dairi. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan baik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama keluarga Ibrahim Sitinja mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolres Polres Dairi ini. Kapolres Dairi beserta anggotanya yang telah bersusah payah menyelesaikan masalah kami sangat berterima kasih yang sebesar-besar. Hanya inilah yang kami dapat kami sampaikan atas susah payah bapak-bapak menyelesaikan masalah kami ini. Mudah-mudahan sampai hari ini sudah selesai sesuai dengan perdamaiannya. Mudah-mudahan kami pernah kembali ke tempat kami masing-masing dengan selamat. Oke Pak, terima kasih.